Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarmu hari ini? Apakah sehat? Mudah-mudahan sehat walafiat. Baiklah, perkenalkan nama saya Yanti Anggraini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang kelangkaan dan kebutuhan. Yang berikutnya adalah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kelangkaan. Yang pertama adalah perbedaan letak geografis. Yang kedua, pertumbuhan penduduk, misalnya dengan banyaknya jumlah penduduk yang terus mengalami pertumbuhan, akibatnya lahan untuk pembangunan rumah berkurang. Nah, ini menyebabkan terjadinya kelangkaan untuk membangun pemukiman penduduk. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan produksi. Yang keempat, perkembangan teknologi, dan yang kelima, bencana alam. Misalnya, apabila terjadi banjir atau bencana alam lainnya menyebabkan petani mengalami gagal panen, sehingga berakibat terjadinya kelangkaan terhadap kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat. Misalnya kebutuhan akan beras, kemudian cabai, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan membahas tentang kebutuhan. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan kebutuhan? Kebutuhan adalah suatu keinginan terhadap suatu barang dan jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Apabila tidak dipenuhi, maka akan mempengaruhi kehidupan. Jadi, kebutuhan ini harus dipenuhi oleh seseorang agar kehidupan berjalan selayaknya. Berikutnya adalah jenis-jenis kebutuhan. Jenis-jenis kebutuhan dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, berdasarkan intensitasnya adalah kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok, misalnya makan, minum, pakaian, dan rumah. Yang berikutnya adalah kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan kedua yang dipenuhi setelah kebutuhan primer. Yang ketiga, kebutuhan tersier. Tersier adalah kebutuhan mewah. Kebutuhan tersier dilakukan pemenuhannya setelah kebutuhan sekunder. Nah, berdasarkan waktunya, kebutuhan dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama, kebutuhan sekarang. Ini artinya kebutuhan itu harus segera dipenuhi dan tidak bisa ditunda. Contohnya, misalnya pada saat kita sakit. Pada saat sakit, seseorang harus segera berobat dan tidak boleh ditunda, karena apabila ditunda akan menyebabkan hal-hal yang tidak baik. Kemudian yang kedua, kebutuhan di masa yang akan datang. Nah, kalau kebutuhan ini pemenuhannya bisa ditunda, misalnya berupa tabungan. Yang berikutnya, berdasarkan sifatnya, kebutuhan dikelompokkan menjadi 2, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang diperlukan oleh fisik kita, misalnya makan, minum, berolahraga, dan sebagainya. Sedangkan kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang diperlukan oleh jiwa, misalnya berlibur, sholat, dan sebagainya. Yang ketiga, berdasarkan subjeknya. Jadi ada 2, yang pertama kebutuhan individu, yang kedua kebutuhan umum. Kebutuhan individu ini adalah kebutuhan yang dipenuhi oleh orang per orang. Sedangkan kebutuhan umum adalah kebutuhan yang pemenuhannya bersifat umum, misalnya masjid. Masjid digunakan untuk bersama, ini termasuk kepada kebutuhan umum. Materi berikutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan seseorang. Nah, yang pertama adalah pendidikan, yang kedua pendapatan, misalnya orang yang memiliki pendapatan yang lebih besar, maka kebutuhannya juga semakin besar atau semakin banyak. Yang ketiga, perkembangan zaman, kemudian kondisi alam, contohnya orang yang tinggal di daerah dingin atau di daerah kutub berbeda kebutuhannya dengan orang-orang yang tinggal di daerah tropis. Di daerah kutub mereka memerlukan pakaian yang tebal dan makanan yang bisa menghangatkan tubuh mereka, berbeda dengan orang-orang yang tinggal di daerah tropis yang memerlukan pakaian yang lebih tipis. Yang berikutnya adalah adat istiadat, lingkungan, dan juga agama.
Untuk memenuhi kebutuhan hidup, kita memerlukan barang atau benda. Nah, apa saja benda-benda yang kita gunakan bisa dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, benda menurut cara mendapatkan. Yang kedua, benda menurut tujuan kegunaan. Yang ketiga, benda menurut proses pembuatan. Yang keempat, benda menurut hubungannya dengan barang lain atau benda lain. Dan yang terakhir, benda menurut segi jaminan. Selanjutnya kita akan membahas alat pemenuhan kebutuhan. Yang pertama adalah berdasarkan cara mendapatkannya. Dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah benda ekonomi. Benda ekonomi adalah benda yang untuk memperolehnya memerlukan pengorbanan. Artinya kita harus membayar atau melakukan pengorbanan untuk memperoleh. Misalnya membeli beras, baju, komputer, dan sebagainya. Yang kedua adalah benda bebas. Benda bebas adalah benda yang bisa kita peroleh secara gratis karena jumlahnya sangat banyak. Misalnya cahaya, matahari, dan udara. Ini termasuk benda yang sudah disediakan oleh alam. Kemudian yang ketiga adalah benda ilit. Adalah benda yang jumlahnya sangat melimpah sehingga cenderung dapat merugikan manusia. Misalnya air yang terlalu banyak akan menyebabkan banjir yang berakibat tidak baik terhadap kelangsungan hidup manusia. Benda menurut tujuan kegunaannya, yang pertama adalah benda konsumsi. Benda ini adalah benda yang siap dipakai tanpa harus melalui proses olah terlebih dahulu, misalnya sepatu, pakaian, atau tas. Yang kedua adalah benda produksi. Adalah benda yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa, misalnya mesin yang digunakan untuk memproduksi barang. Benda menurut proses pembuatannya dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, benda mentah. Benda mentah adalah bahan yang belum mengalami proses pengolahan, misalnya tembakau, rotan, karet, dan sebagainya. Nah, yang kedua, bahan setengah jadi adalah bahan yang sudah diolah tetapi belum menjadi produk akhir, masih setengah jadi. Contohnya benang yang jika diolah akan menghasilkan kain. Yang berikutnya adalah bahan siap pakai. Ini merupakan barang yang siap untuk dikonsumsi. Berarti barang ini sudah layak untuk digunakan, misalnya selimut, sendok, piring, dan sebagainya. Benda menurut hubungannya dengan barang lain dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama, benda komplementer, yaitu benda yang penggunaannya harus bersamaan dengan barang lain, misalnya motor dan bensin, benang dengan jarum, dan sebagainya. Yang kedua adalah benda substitusi. Benda substitusi merupakan benda yang fungsinya dapat menggantikan benda lain. Contohnya, penggunaan komputer bisa menggantikan atau bisa digantikan dengan mesin ketik. Benda menurut segi jaminannya ada 2. Yang pertama adalah benda bergerak, yaitu benda yang dapat dipindahkan serta bisa digunakan sebagai jaminan kredit jangka pendek atau kurang dari 1 tahun, misalnya televisi, sepeda motor, dan sebagainya. Yang kedua, benda tidak bergerak adalah benda yang tidak dapat dipindahkan namun bisa dipakai sebagai jaminan kredit jangka panjang, misalnya tanah, kemudian rumah, gedung, dan sebagainya. Demikianlah materi kita hari ini. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini dan jangan lupa terus semangat untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.